Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada apa dengan kata must, mean, dan tool? Tiga kata unik ini kita akan bahas. Kata ini terdapat di chapter 1, paragraph 1, page 14, halaman 14 dari buku A Guide to Authentic E-Learning, karangan tulisan Jane Harrington, Thomas C. Reeves, dan Ron Oliver 2010. Ini salah satu, ini bukan jurnal ya, ini buku ya, ini buku, salah satu buku yang penting sejauh pembacaan saya untuk menjadi referensi, sebagai referensi tentang authentic e-learning, authentic learning, pembelajaran atau pembelajaran daring yang otentik, pembelajaran online yang otentik. Kalau Anda mau mengkaji pembelajaran atau pembelajaran daring yang otentik, sebaiknya baca buku ini. Baik, kita kembali ke chapter 1, paragraph 1, page 14. Tiga kata yang akan kita bahas kali ini adalah must, mean, dan tool. Ada apa dengan tiga kata itu? Any discussion of authentic e-learning, kita bahas satu-satu ya. Kalimat pertama, any discussion of authentic e-learning must begin with an explanation of what we mean by authentic learning. Any discussion, diskusi apapun ya, diskusi lah. Diskusi tentang apa? Tentang pembelajaran daring yang otentik, pembelajaran daring otentik. Must begin, must arti harfiahnya harus, mesti itu arti yang sering kita pakai. Tapi apakah di sini artinya must itu harus atau mesti? Tidak. Ternyata must di sini artinya adalah pasti. Karena kalau kita artikan dengan harus, diskusi tentang pembelajaran daring otentik harus dimulai dengan penjelasan tentang apa yang kita maksud, we mean, what we mean, yang kita maksud dengan pembelajaran otentik. Siapa yang mengharuskan mulai dengan definisi itu? Dan ini artinya pasti dimulai. Menurut pendapat saya di sini must artinya adalah pasti. Nah, ini penulisnya sudah membaca banyak referensi, kemudian tentang authentic e-learning, kemudian menyimpulkan bahwa diskusi apapun tentang pembelajaran daring otentik pasti dimulai dengan penjelasan. Tentang penjelasan, kalau tadi sudah pakai kata tentang ya, penjelasan mengenai. Nah, supaya tidak bosan dengan kata tentang, penjelasan mengenai what we mean, apa yang kita maksud dengan pembelajaran atau pembelajaran otentik itu. Jadi must tidak selalu berarti harus, tetapi must juga bisa berarti pasti. Baik, itu ya subjeknya ini. Sampai di sini a discussion of authentic e-learning, kemudian verbnya must begin. Kalimat kedua, it could be argued that learning can be authentic as we define it without utilizing any element. It, apa artinya it? Nah, coba kita lihat. Saya mengartikannya dengan apa? It. Nah, kalau arti harfiahnya it ya. It. Itu, ini kata-kata ganti itu ini mengacu kemana? It bisa jadi authentic learning. Nah, it di sini saya kira ini sekedar syarat gramatikal, tidak ada artinya. Jadi memang begitu dalam bahasa Inggris. Sering kita jumpai it itu hanya sekedar syarat gramatikal dalam kalimat. Maksudnya apa? Supaya kalimat ini secara gramatikal benar, secara gramatikal benar.
supaya tata bahasanya benar, tetapi tidak ada artinya ini. It could be argued, arti harfiahnya itu dapat diargumentasikan, dikemukakan. Nah, ini saya mengartikannya dengan ada orang yang berpendapat. Nah, memang kita harus menangkap maksud dan makna penulisnya ya. Apa yang dia maksudkan dengan it could be argued. Ada orang yang berpendapat. It could be argued, ada orang yang berpendapat. Apa pendapatnya? Bahwa pembelajaran atau pembelajaran, memang learning ini biasanya diterjemahkan, dipahami dua ya. Pembelajaran atau pembelajaran. Apa bedanya pembelajaran dan pembelajaran? Kalau pembelajaran ini dari kata ajar. Pembelajaran ini artinya aktivitas belajar. Siapa yang belajar? Ya, mahasiswa. Ya, meskipun guru juga belajar ya, dosen belajar. Tapi yang dimaksud dengan pembelajaran di sini adalah siswa atau mahasiswa. Aktivitas belajar siswa atau aktivitas belajar mahasiswa. Itu pembelajaran. Kalau pembelajaran apa artinya? Anda bisa cek di kamus ya. Pembelajaran itu artinya orang yang membuat orang lain itu belajar, orang yang mendorong orang lain menjadi belajar. Siapa yang melakukan pembelajaran? Ya, dosen atau guru. Apakah mahasiswa juga bisa melakukan pembelajaran? Ya, bisa kalau dia membuat orang lain belajar, membuat temannya belajar, atau bahkan membuat dosen dan gurunya belajar, dia juga pembelajar. Nah, itu artinya pembelajaran dan pembelajaran. Karena ini sering salah tulis ya di media atau di artikel-artikel. Baik, ada orang, it could be argued, ada orang yang berpendapat bahwa pembelajaran atau pembelajaran bisa menjadi otentik, bisa bersifat otentik as we define it, sebagaimana definisi kita jamaknya. We ini bisa berarti kita, bisa berarti kami ya. We, apalagi dalam buku ini yang ditulis oleh 3 orang ya, Harrington, Reeves, dan Oliver. Ini bisa berarti kami, penulisnya 3 orang ini, atau bisa berarti kita. Menurut pendapat saya, we di sini artinya kita. Bukan hanya 3 orang penulis itu, tapi kita, banyak orang. Ada orang yang berpendapat bahwa pembelajaran atau pembelajaran bisa menjadi otentik sebagaimana definisi kita jamaknya, definisi yang kita pakai pada umumnya, bisa menjadi otentik tanpa menggunakan, without utilizing, tanpa memakai atau menggunakan unsur atau komponen elektronik, saya mengartikannya tanpa memakai alat elektronik apapun. Without utilizing any element, tanpa memakai alat elektronik apapun, apapun. Itu pengertian sebagian orang. Ada orang yang berpendapat bahwa pembelajaran atau pembelajaran dapat menjadi otentik, bisa menjadi otentik sebagaimana definisi kita pada umumnya, bisa menjadi otentik tanpa memakai alat elektronik apapun. Itu pendapat sebagian orang. Oke, jelas. Ini di sini ini subjeknya it, kemudian could be argued ini adalah verbnya. Kemudian di sini subjeknya, verbnya adalah can be. Kemudian ini juga ada subjeknya, verbnya adalah define. It di sini objeknya. Sebagaimana ini arti harfiahnya, sebagaimana kita mendefinisikannya, define it, mendefinisikan learning, authentic learning. It di sini artinya authentic learning without utilizing any element. Baik, mudah-mudahan jelas. Kalimat berikutnya, Little John and Pegler atau Pegler dan Pegler 2007 noted arti harfiahnya yang mencatat, tapi di artikel-artikel bisa diartikan mencatat, bisa menulis, bisa berpendapat, bisa mengatakan, menyatakan, dan seterusnya.
Little John dan Pegler 2007 mengatakan bahwa e-learning is commonly taken. E-learning, pembelajaran daring, umumnya is commonly taken. Ini artinya is commonly taken. Umumnya, lazimnya, jamaknya diambil, to mean, untuk bermaksud ini. E-learning, ya, artinya ya e-learning itu pembelajaran atau pembelajaran daring umumnya didefinisikan sebagai, nah itulah is common taken mean. Nah ini ya kata mean ya yang kita bahas ya. Ini saya mengartikannya pembelajaran daring umumnya didefinisikan sebagai itu ya. Nah, is commonly taken umumnya didefinisikan sebagai apa? Penggunaan komputer dan internet untuk belajar, untuk aktivitas belajar, untuk pembelajaran atau pembelajaran. Itu jadi dia Little John dan Pegler ini memfokuskan malah penggunaan komputer untuk belajar ya, bukan fokusnya pada aktivitas belajar dan mengajar yang menggunakan komputer. Nah, mana yang tepat artinya ini agak mungkin berbeda yang ingin dimaksudkan oleh Little John dan Pegler ya. Saya tetap memakai kata menggunakan dulu penggunaan komputer dan internet untuk belajar atau untuk aktivitas belajar mengajar, bukan mendefinisikan pembelajaran yang menggunakan komputer dan internet. Saya tidak mengartikannya itu. Jadi pembelajaran daring umumnya didefinisikan sebagai, kita tambahin supaya lebih jelas, sebagai penggunaan komputer dan internet untuk belajar. Oh ya itu. Oke, ini ya. Jadi is commonly taken to mean berarti umumnya didefinisikan sebagai penggunaan komputer dan internet untuk belajar. Oke, itu soal mean ya. Unik ya. Kalimat berikutnya. With this in mind, however, it is almost impossible to conceive of any authentic learning endeavor. Nanti cek lagi di kamus ya. In higher education today, that does not take advantage of the affordances of computer and internet. Apa ini artinya? With this in mind. This di sini mengacu pada apa? Definisi e-learning ini atau definisi authentic learning. Nah, saya mengartikannya dengan, kita tambah dengan namun ya. Namun definisi pembelajaran otentik tersebut hampir dipastikan tidak cocok dengan pembelajaran otentik di perguruan tinggi sekarang ini. Nah, ini artinya with this is mine, dengan definisi, bukan definisi yang ini bahkan ya, bukan definisi yang ini ya, tapi definisi yang authentic learning tadi yang didefinisikan. Nah ini authentic learning didefinisikan tidak menggunakan alat elektronik apapun. Dengan definisi authentic learning bahwa authentic learning authentic, pembelajaran otentik itu tidak menggunakan alat elektronik apapun. Oh ya, namun dengan definisi bahwa pembelajaran otentik tidak memakai alat elektronik apapun, ya itu it is almost impossible. Ini artinya ini hampir mustahil untuk memahami upaya praktek pembelajaran yang otentik di kampus sekarang ini. Wah, apa artinya? Apa itu artinya? Ini kalau kita hanya melihatnya secara harfiah ya jadi pusing, bingung. Apa tuh artinya? Apa ini artinya? Nah, ini saya mengartikannya begini. Namun definisi pembelajaran otentik tersebut
definisi pembelajaran otentiknya mengatakan bahwa authentic learning itu tidak pakai alat elektronik apapun, hampir dipastikan definisi pembelajaran otentik tersebut hampir dipastikan tidak cocok dengan pembelajaran otentik di perguruan tinggi sekarang ini yang memanfaatkan ketersediaan komputer dan internet. Iya, sekarang ini tahun 2020 ini ini pembelajaran otentik di perguruan tinggi memanfaatkan ketersediaan komputer dan internet. Nah, maka definisi authentic learning yang tidak memakai alat elektronik apapun, hampir dipastikan tidak cocok dengan endeavor itu artinya endeavor apa sih? Saya belum cek apa cara mengucapkan endeavor, upaya atau usaha ya. Saya kira juga di sini artinya saya kira bisa usaha, upaya atau usaha pembelajaran otentik di pendidikan tinggi, di perguruan tinggi sekarang ini yang memanfaatkan teknologi komputer. Ini hampir mustahil kalau kita melihat pendidikan otentik, pembelajaran otentik di perguruan tinggi does not taken tidak memakai ini nggak mungkin lah, hampir mustahil kalau pembelajaran di perguruan tinggi tidak memanfaatkan komputer dan internet. Nah, itu artinya. Oke, jadi sekali lagi mana tadi? Oke, di sini namun, dan ini artinya namun definisi pembelajaran otentik yang tidak menggunakan alat elektronik apapun tadi hampir dipastikan tidak cocok dengan pembelajaran upaya atau saya kira juga bisa praktek pembelajaran otentik di perguruan tinggi sekarang ini yang memanfaatkan ketersediaan komputer dan internet. Nah, itu ya. Ini juga sama artinya. Hampir mustahil untuk memahami. Kita hampir mustahil untuk melihat, artinya hampir tidak pernah kita melihat sekarang ini hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin untuk melihat pembelajaran otentik di perguruan tinggi sekarang ini yang tidak memanfaatkan ketersediaan komputer dan internet. Ini secara umum karena ini penulisnya orang barat, di sana sudah tersedia komputer di mana-mana, internet di mana-mana, itu pengertiannya. Tapi sebetulnya juga bisa kita dapati di perguruan tinggi yang pelosok yang yang belum menggunakan komputer dan internet Di Indonesia saja data BPS menunjukkan sampai tahun 2018 itu masih 60% orang yang menggunakan komputer dan internet. Artinya masih ada juga orang yang tidak menggunakan komputer dan internet. Bahkan di sebagian daerah belum ada listrik Kemarin diskusi di webinar itu narasumber mengatakan sebagian daerah kita belum memiliki listrik. Itu. Nah, sekarang kata tools, kalimat terakhir ini, kalimat ketiga In our view, authentic learning is best executed with powerful computer-based participatory tools. This is e-learning at its best. Apa artinya ini? Dalam pandangan kami, saya kira dalam pandangan penulisnya tiga orang itu, dalam pandangan kami, pembelajaran otentik yang paling baik dilaksanakan dengan ini tools. Ini kalau arti yang sering kita pahami tools ini alat media. Tapi kalau kita artikan alat-alat yang partisipatoris, alat yang partisipatif, itu
sulit kita pahami apa maksudnya alat. Nah, saya cek di tulisan tentang authentic assessment participatory tools. Tools ini artinya aktivitas, kegiatan, aktivitas. Nah, ini saya mengartikannya dengan aktivitas partisipatoris yang berbasis komputer. Dalam pandangan kami, pembelajaran atau pembelajaran otentik paling baik dilakukan, ya betul ya, saya mengartikannya, paling baik dilakukan pembelajaran dalam pandangan kami, pembelajaran otentik ini paling baik dilakukan dengan kegiatan atau aktivitas partisipatoris berbasis komputer yang canggih, yang kuat. Apa saya mengartikannya dengan yang canggih ya. Dalam pandangan kami, pembelajaran otentik paling baik dilaksanakan dengan aktivitas partisipatoris berbasis komputer based, powerful, yang canggih. Nah, inilah definisi pembelajaran daring yang paling tepat. Nah, itu menurut penulisnya. Jadi sudah kita bahas, tool di sini artinya adalah aktivitas. Kemudian min tadi di sini artinya apa tadi, umumnya didefinisikan, dan must di sini artinya pasti. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa subscribe kanan bawah ya, yang bagi Anda yang belum. Terima kasih, mohon maaf.